Halo, selamat malam. Jadi kita dengarkan komentar ya, potensi tambah koalisi usai Prabowo dan SBY bertemu ya. Jadi kita dengarkan para pengamat-pengamat maupun dari juru bicara masing-masing partai gitu ya. Hari-hari ini kita melihat perkembangan ke depan. Juga katakanlah kalau itu ke depan setelah ya ada keputusan definitif, perjalanan politik dari setelah ada keputusan definitif sampai dengan bulan Oktober, itu masih panjang, masih panjang. Oke, kalau sekarang saya tanya ke Pak Hasrul deh. Pak Hasrul sebenarnya berapa besar sih peluang dari PDI Perjuangan ini bisa bergabung di koalisinya Prabowo Gibran? Mungkin atau enggak, Pak Hasrul? Kalau saya sampaikan Pak Sekjen, Pak Hasto, dia katakan bahwa dia tapi namanya politik ya, ini kan harus koordinasi dengan Pak Hasrullah ini pakar komunikasi politik di Unhas. Seperti kita lihat, dia berdoa terhadap Pilpres kali ini. Nah, Walaupun ditinggalkan Pak Jokowi, Pak Hasto itu juru bicara dari PDIP Perjuangan itu lebih legowo katanya setelah PDIP ditinggalkan oleh Pak Jokowi ya. Ya kita nggak ngerti lah ya politik orang mau bagaimana. Jadi kita ini hanya sebagai penikmat penonton aja gitu ya. Rekonsiliasi maksudnya berarti nggak ada oposisi maunya atau gimana? Ada posisi, tapi yang tidak berlalu-lalu, tapi sinyal yang disampaikan pada kunjungan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke SBY ini salah satu adalah komunikasi Bang Alif untuk merangkul tokoh demi satu. Ini masih diperdebatkan ya, apakah Pak Prabowo mau berkoalisi dengan PDIP dan PKS gitu ya. Jadi proses perhitungan, proses menyangkut tentang kecurangan tetap harus diselidiki. Tapi kalau untuk Partai Nasdem dan Partai PKB itu kemungkinan ya akan berkoalisi dengan Pak Prabowo. Untuk memberikan hormat kepada orang yang selama ini mendukung dia. Oke, baik. Kalau gitu, Pak Andre, sebenarnya kalau kata pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto ini ada di oposisi, ditambahkan juga Pak Hasrul dibilang akar rumput maunya adalah oposisi. Nah, sebenarnya apakah kalau misalnya memang oposisi ini sudah dibahas di internal partai? Ya oposisi berada atau di dalam atau di luar itu di PDI Perjuangan bukan hanya soal Pak Andreas Hugo Pereira ini politisi dari PDIP gitu ya. Tidak mendapat jatah kursi, tapi kan harus dilihat apa sih tantangan bangsa di ke depan. Misalnya itu tadi Pak Sekjen juga menyampaikan gitu, ketika tantangan itu adalah proses perlunya ada check and balances, perlunya ada demokrasi yang berimbang di dalam sistem pemerintahan. Ya kita mengambil risiko itu gitu. Atau ada tantangan lain gitu. Jadi soal tantangan, baik itu tantangan bangsa yang harus menjadi tanggung jawab PDI Perjuangan, kemudian juga bagaimana partai, positioning partai, tantangan terhadap partai yang ke depan, itu ya akan menjadi tema-tema diskusi, dan biasanya kami di dalam PDI Perjuangan tradisi itu diputuskan di Kongres gitu. Karena menurut saya, kalau dari pengamatan saya, para petinggi partai ini sekarang sibuk siapa aja yang berkoalisi atau oposisi gitu ya, masih sibuk mencari menglobi gitu kan. Itu cuman yang saat ini yang belum terdengar PKS, apakah dia merapat ke Pak Prabowo, karena dari Anies Baswedan sendiri masih memutuskan, dia bersikukuh dia kepingin Indonesia berubah gitu kan. Itu partai harus memikirkan persoalan yang berkaitan dengan lebih besar, bagaimana tantangan karena untuk real count PDIP itu masih partai terbesar pilihan masyarakat gitu ya, di luar dari pilihan presiden. Kalau untuk pilihan presiden kan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Bersama Pak Jokowi menjemput Bumega dan disambut oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, kira-kira apakah mimpi Pak SBY ini bisa terwujud?
kalau kita saling inspirasi waktu terjadi hubungan antara Prabowo dengan Pak Jokowi kan dipersatukan di dalam peta. Jadi sebagai bapak bangsa juga melihat secara kepentingan yang lebih luas, mungkin kalau formula yang pernah dilakukan berikutnya bisa dilakukan, kenapa tidak? Persoalannya sekarang yang harus kita hormati, masing-masing partai lagi menunggu suara yang sebenarnya. Kita tunggu Pak Andre ya. Ya betul, karena hitungan real 100% belum, keputusan dari KPU belum ada gitu kan. Sementara elit-elit partai ini repot memikirkan koalisi. Siapa yang berkoalisi, siapa yang oposisi gitu ya. Ya tujuan Pak Prabowo mungkin mau merangkul semuanya gitu kan. Ayo demi kemajuan Indonesia. Mungkin pikirannya begitu kali ya. Itu. Tapi tadi ada sempat bukan konferensi pers ya, artinya juru bicara dari PKB sempat juga tadi berkomentar. Dia belum memikirkan ke arah koalisi karena dia juga masih menunggu real count dari KPU gitu ya. Biasalah dia dinamika pemilu begini nih. Jadi sebelum pencoblosan ini pada menghujat gitu ya. Nanti udah selesai pencoblosan, siapa yang menang gitu kan. Ini repot lagi nih, siapa yang oposisi, siapa yang berkoalisi ya. Inilah. Nah, jadi masyarakat Indonesia coba terbuka gitulah. Inilah demokrasi gitu ya. Pada saat sebelum kita pencoblosan udah berbagai macam ini ya, hujatan-hujatan gitu ya. Nah, itulah potensi siapa saja yang berkoalisi, yang bergabung ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, itu saja video saya yang saya buat untuk malam ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.